Selamat datang di Nice On Channel. Dalam video kali ini, kita akan melihat serangkaian kecelakaan maritim yang paling gila dan dramatis yang pernah tertangkap kamera. Dari kapal yang terhanyut di Belgia hingga menabrak derek besar, kapal kargo di singa kapal pesiar besar di Venesia yang terlalu besar untuk dermaga kecil, dan kapal kargo raksasa yang menabrak jembatan Baltimore hingga roboh. Insiden-insiden ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga mengingatkan kita betapa berbahayanya laut. Mari kita mulai dari yang pertama. Antwerp di Belgia adalah kota terbesar di negara itu dengan sekitar 536.000 penduduk. Kota ini juga memiliki pelabuhan Antwerp, salah satu pelabuhan pengiriman terbesar di dunia. Kapal-kapal berlayar melalui sungai Scheldt ke Laut Utara dan kemudian menuju tujuan akhir mereka. Kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan mengikuti rute yang serupa. Pada tanggal 9 Desember 2019, sebuah kapal kargo kontainer sepanjang sekitar 304 meter dari kota Meksiko tiba di pelabuhan Vosland, bagian dari pusat utama Antwerp. Kapal raksasa itu bertindak seperti layar baja yang menangkap angin dan terlepas dari sandarannya. Otoritas lokal berusaha sekuat tenaga untuk mengalihkan kapal tersebut. Mereka mengirimkan kapal penarik dan perahu lainnya untuk mencoba mencegah kecelakaan. Kapal mengalami kerusakan kecil dan perlu diperbaiki sebelum bisa berlayar lagi. Sementara itu, ada masalah besar yang harus diselesaikan di dermaga. Pelabuhan Antwerp adalah yang kedua tersibuk di Eropa setelah Rotterdam di Belanda. Diperlukan beberapa hari untuk membersihkan puing-puing dan membuka kembali pelabuhan. Selat Singapura memiliki panjang 112 km dan lebar 19 km. Selat ini menghubungkan Selat Malaka di pantai barat Singapura dengan Laut Cina Selatan di pantai timur. Setiap hari, sekitar 2.000 kapal melewati perairan ini. Mereka beragam dari kapal pedagang kecil hingga kapal pengangkut bulk raksasa dan segala macam di antaranya. Dengan luasnya perairan tersebut, Anda mungkin berpikir bahwa mustahil bagi dua kapal untuk bertabrakan, terutama yang lebih besar. Namun, itulah yang terjadi pada 4 Maret 2013. Sebuah kapal pengangkut curah Vietnam, Bex Halley. Untungnya, semua orang dalam keadaan baik-baik saja dan senang kembali ke daratan. Kecelakaan tersebut tidak mengganggu lalu lintas pelayaran di Selat Singapura. Lanjut ke insiden selanjutnya. Sulit untuk menjelajahi seluruh Italia dalam satu liburan. Roma, Sisilia, Toskana, dan daftar destinasi menarik di Italia tak kunjung habis. Orang-orang yang berlibur di Italia bagian utara seringkali berkunjung ke sekitar Venesia. Kota ini terdiri dari 118 pulau kecil yang dipisahkan oleh kanal-kanal. Lebih dari 400 jembatan menghubungkan setiap bagian kota, menjadikannya salah satu tempat paling unik di dunia. Namun, apa yang terjadi ketika kapal pesiar monster mencoba berlabuh di dekatnya? Pada 2 Juni 2019, kapal bernama MSC Opera mencoba menantang. Untuk lebih jelasnya, Venesia memiliki kanal khusus untuk kapal pesiar yang seharusnya ada, mengingat jumlah wisatawan yang banyak. Kecelakaan ini bukanlah kesalahan kapten kapal. Kapal mengalami kegagalan mesin dan mulai melaju menuju dermaga.
Kapal penarik berusaha keras untuk mencegah kapal tersebut menabrak, namun kapal itu terlalu besar untuk dihentikan. Kecelakaan ini mendapat kritik keras dari warga setempat yang merasa bahwa kejadian seperti ini hanya menunggu waktu untuk terjadi lagi. Kapal-kapal pesiar ini menjadi pemandangan yang tidak menyenangkan. Bahkan wali kota Luigi Brugnaro menyuarakan kebutuhan akan perubahan. Tidak mungkin kapal-kapal ini dapat terus melewati Venesia tanpa terjadi insiden besar lainnya. Ketika Spanyol menguasai Puerto Rico pada abad ke-16, mereka memberinya nama Ciudad de Puerto Rico, yang berarti kota pelabuhan kaya. San Juan, sebagai ibu kotanya, merupakan salah satu ibu kota tertua yang didirikan oleh bangsa Eropa di Amerika. Saat ini, San Juan menampung 342.000 orang dan menjadi pusat industri pariwisata yang berkembang pesat. Pada hari Valentine tahun 2019, kapal pesiar Norwegia bernama Epic sedang mengikuti petualangan 7 hari di Karibia Timur menuju Kepulauan Virgin. Para penumpang diberitahu tentang masalah mekanis yang terjadi di atas kapal. Rencananya adalah berlabuh di San Juan untuk memperbaiki masalah tersebut. Namun, sedikit yang mereka tahu, situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Norwegian Cruise Lines mengonfirmasi bahwa seorang pilot lokal sedang membimbing kapten dengan bantuan beberapa kapal penarik. Namun kemudian angin kencang mendorong kapal terlalu dekat dengan dermaga. Platform-platform yang tenggelam, yang seharusnya menjaga kapal tetap di tempatnya, tidak mampu melakukannya dan tenggelam ke dasar laut. Beruntung, tidak ada yang terluka selama kecelakaan tersebut. Kapal hanya mengalami kerusakan minimal dan berhasil melanjutkan perjalanan mereka. Meyer Werft adalah sebuah galangan kapal tua yang berlokasi di Poppenberg, Jerman. Mereka mulai beroperasi sejak tahun 1795, awalnya membangun kapal kayu kecil. Namun sekarang dikenal karena pembuatan kapal pesiar mewah. Pada bulan September 2015, kapal pesiar Norwegia sepanjang 300 meter bernama The Escape sedang dalam tahap akhir konstruksi. Saat kapal itu bergerak mundur di sungai MS menuju Laut Utara, ia mendekati sebuah dermaga kecil dengan beberapa kapal penarik. Apa yang seharusnya menjadi pelayaran rutin berubah menjadi bencana total. Gelombang yang dihasilkan oleh baling-baling samping cukup kuat untuk menyebabkan air terhempas ke kapal penarik, menyebabkannya tenggelam. Beberapa orang berusaha menyelamatkan kapal penarik, sementara kapal pesiar terus bergerak maju. Kita tidak bisa pastikan apakah kapten mengetahui kejadian tersebut. Meskipun tenggelamnya kapal penarik merupakan kecelakaan tragis, video ini menunjukkan betapa luar biasanya arsitektur kapal pesiar mewah tersebut. Sebagian besar dari mereka memiliki 20 dek dan panjangnya lebih dari 300 meter. Mereka dilengkapi dengan ribuan kabin, kamar, dan fasilitas untuk para tamu. Bahkan, ada seluncuran air di atas kapal tersebut. Menurut Royal Caribbean, biaya pembangunan kapal pesiar modern bisa mencapai $1 miliar, tergantung pada kapasitasnya.
kapal yang mampu menampung lebih dari 3.000 orang dapat dengan mudah mencapai biaya 775 juta dolar atau sekitar 12 triliun rupiah. Jadi, walaupun kapal penarik tenggelam, hal tersebut tidak mengurangi keuntungan Norwegia secara signifikan. Bangladesh adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di ujung utara Teluk Bengal. Negara ini berbatasan dengan India dan Manipur, serta memiliki populasi hampir 170 juta orang, lebih dari setengah penduduk di Indonesia. Namun, Bangladesh seringkali dikenal karena insiden maritim, seperti kecelakaan feri pada tahun 2021. Pada tanggal 1 November 2021, kecelakaan feri ini merupakan salah satu dari 4 kecelakaan serupa dalam 1 tahun. Meskipun penyebab pastinya tidak jelas, kejadian tersebut pasti merupakan pengalaman mengerikan bagi semua yang terlibat. Ketika feri terbalik, penumpang dan kendaraan berusaha keluar secepat mungkin. Situasinya semakin buruk ketika truk dan orang-orang mulai melompat dari feri. Feri terus miring karena beratnya berkurang, membuat ramp keluar semakin tinggi. Pengemudi terakhir dihadapkan pada pilihan sulit, yakni meninggalkan truk dan melompat atau mencoba melewati ramp tersebut. Ternyata, keputusan terakhir itu merupakan pilihan yang salah. Keadaannya menjadi semakin mencekam ketika seorang wanita ditemukan terperangkap di sisi kapal. Sayangnya, rekaman terputus sebelum menunjukkan bagaimana dia sampai di sana. Berdasarkan asumsi, wanita itu naik dari bagian atas dan menunggu feri miring untuk berpindah ke sisi kiri. Di sebelah kiri, terlihat seorang pria lain turun dan berenang menjauh. Beberapa orang bergabung dengannya di atas, mempertimbangkan untuk melompat ke dalam air, tetapi kerumunan memohon agar mereka tidak melakukannya. Pada akhirnya, tempat yang paling aman adalah di atas kapal yang tenggelam. Mobile, Alabama, merupakan kota terbesar kedua di negara bagian itu setelah Huntsville. Berlokasi di tepi Teluk Meksiko, kota ini menjadi satu-satunya pelabuhan air asin di Alabama. Pelabuhan Mobile selalu memainkan peran penting dalam ekonomi kota, dimulai sebagai pos perdagangan antara Prancis dan penduduk asli Amerika. Kini, pelabuhan ini adalah yang ke-12 terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2013, perusahaan perbaikan kapal Bay Systems beroperasi di sana. Meskipun sayangnya akhirnya tutup karena penurunan bisnis. Saat masih beroperasi, mereka merekam momen dramatis ketika sebuah kapal pesiar Carnival lepas selama badai dan meluncur langsung ke arah mereka. Menurut Carnival, kapal lepas karena angin kencang. Layanan Cuaca Nasional mencatat bahwa kecepatan angin mencapai puncaknya sekitar 100 km per jam di sekitar galangan kapal Mobile. Kapal pesiar Carnival sedang dalam perbaikan sebelum kejadian. Biaya perbaikan sebelumnya diperkirakan sekitar 5 juta dolar atau sekitar 80 miliar rupiah. Namun, setelah kecelakaan, biaya tersebut bisa dengan mudah meningkat 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Kissing it. Oh, connection, baby. Holy moly. It damn sure did, son.
Selat Bosphorus, atau dikenal sebagai Selat Istanbul, adalah jalur air sepanjang 30 km yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Marmara, yang kemudian mengarah ke Laut Aegea, Laut Mediterania, dan akhirnya Samudra Atlantik. Ini adalah jalur air yang sangat penting dan digunakan oleh kapal-kapal dalam segala cuaca, termasuk hujan, hujan es, dan salju. Pada pertengahan Januari 2017, badai salju parah melanda wilayah Istanbul, mengurangi jarak pandang hingga hampir nol. Meski begitu, aktivitas maritim tetap berlanjut. Kisahnya bermula saat angin kencang mendorong kapal keluar jalur selama badai salju. Kapal ini membawa kontainer pengiriman setinggi sekitar 30 meter. Jika kapal itu menabrak tembok laut, kerusakan yang ditimbulkan bisa besar. Namun berkat keahlian kapten yang terampil, ia berhasil menghindari bencana dengan hanya beberapa sentimeter saja. Beberapa jam setelah kejadian, pejabat memutuskan untuk menutup Selat Istanbul sampai badai mereda. Tindakan ini diambil setelah menyadari betapa dekatnya kapal dengan risiko besar, dan keamanan perdagangan internasional menjadi prioritas utama. Sungai Chao Phraya adalah aliran air dari berbagai sumber di Thailand Utara, melewati Bangkok hingga ke Teluk Thailand. Pada 11 Oktober 2022, kabut tebal menyelimuti saluran pendekatan Bangkok, membuat visibilitas sangat rendah, terutama bagi kapal-kapal besar. Saat itu Vasistar, sebuah kapal kontainer yang terdaftar di Liberia, masuk ke perairan yang sama dengan sebuah kapal tunda yang sedang menarik 4 tongkang besar ke kota. Keduanya tidak menyadari satu sama lain sampai sudah terlambat. Kapal tunda membawa 4 tongkang, masing-masing mengangkut gulungan logam. Ketika Vasistar bertabrakan dengan mereka, Mahana Kontu mengalami kerusakan terparah dan tenggelam bersama kargonya. Beruntung, tidak ada korban dalam kejadian ini. Kru kamera kami di kapal tunda beruntung karena kapal kontainer menabrak tongkang dan tidak mengenai kapal mereka. Rekaman setelah kejadian menunjukkan di mana tongkang yang tenggelam ditinggalkan di dasar airnya. Otoritas mengimbau kapal-kapal lain untuk menghindari area tersebut sampai tim dapat mengangkat bangkai kapal. Ironisnya, kapal lain hampir menabraknya lagi setelah kejadian tersebut. Perdagangan laut internasional adalah sistem yang sangat rapuh. Satu kesalahan kecil saja bisa mengguncangkan seluruh tatanan. Jadi ketika dua kapal kargo bertabrakan di Laut Marmara pada 24 Oktober 2021, semua orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Benitamu, kapal sepanjang 300 meter, membawa biji besi dari Ukraina ke Cina. Sementara itu, kapal yang sedikit lebih kecil, BC Vanessa, membawa gandum dari Mesir ke Bulgaria. Sekitar pukul 6 pagi waktu setempat, kedua kapal sedang menuju zona jangkar di Laut Marmara. Dari sana, mereka akan melewati Selat Dardanella dan masuk ke Laut Aegea. Saat kabut tebal turun, visibilitas turun drastis. BC Vanessa secara praktis menabrak Benitamu, merusak lambung dan menyebabkan air masuk. Vanessa mengalami kerusakan serius pada haluannya,
tetapi masih mampu berlayar ke tempat jangkar di Turki Timur. Kekhawatiran utama adalah untuk benih tamu dan krunya di atas kapal. Kapal tersebut terdampar atau berlabuh di lokasi tabrakan, namun kru tetap di atas kapal. Untungnya, beberapa kapal tunda dan kapal penyelamat berada di sekitar untuk menyelamatkan kru. Tidak ada yang terluka dalam kecelakaan itu, dan benih tamu akhirnya bergabung dengan Vanessa di galangan penyelamat Turki. Selanjutnya, kapal kontainer yang menabrak jembatan di Baltimore. Ini merupakan insiden yang signifikan dan menarik perhatian luas. Pada suatu hari, sebuah kapal kontainer besar bernama Dali yang berlayar di perairan Baltimore mengalami kesulitan navigasi dan akhirnya menabrak salah satu jembatan Francis Scott Key yang ikonik di Baltimore dan menewaskan 6 orang. Potongan-potongan jembatan yang runtuh jatuh ke dalam perairan Sungai Patapsco membuat kapal Dali terdampar di bawah tumpukan logam bersama dengan para krunya. Insiden ini terjadi karena sejumlah faktor, termasuk kesalahan manusia, kondisi cuaca yang buruk, atau masalah teknis pada kapal. Dampak dari tabrakan ini cukup serius, baik bagi infrastruktur maupun lalu lintas maritim dan jalan raya. Tabrakan ini menyebabkan kerusakan struktural pada jembatan. Bagian-bagian jembatan mengalami retak atau bahkan runtuh, mengganggu lalu lintas kendaraan di atasnya. Akibat tabrakan ini, alur pelayaran di sekitar lokasi kejadian menjadi terganggu. Kapal-kapal lain harus dialihkan atau menunggu sampai situasi dinyatakan aman. Tim penanggulangan darurat segera dikerahkan untuk menangani situasi. Mereka bekerja keras untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat, termasuk kru kapal dan pengguna jalan di sekitar jembatan. Laporan awal NTSB menemukan bahwa 2 kali pemadaman listrik menyebabkan peralatan kapal tidak berfungsi sebelum insiden dan mencatat bahwa kapal kehilangan daya 2 kali dalam 10 jam sebelum tabrakan. Sedangkan kru kapal Dali yang terdiri dari 20 orang India dan 1 warga Sri Lanka tidak dapat turun dari kapal karena kendala visa. Kurangnya izin darat yang diperlukan, mereka terjebak di bawah dek kapal selama berminggu-minggu. Secara keseluruhan, insiden kapal kontainer yang menabrak jembatan di Baltimore merupakan pengingat penting akan pentingnya keselamatan dan pengawasan dalam operasi maritim serta infrastruktur penunjang lainnya. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.